Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Takbir Kawi Albuni MYS. Saya kuliah di Institut Para Hikmah Indonesia, jurusan Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas final test saya, yaitu mata kuliah Ulumul Hadis yang dibimbing oleh Pak Abdullah Jawawi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu apa pengetahuan baru yang Anda dapatkan setelah belajar mata kuliah Ulumul Hadis. Baiklah, yang saya dapatkan, yang saya peroleh yaitu pengetahuan baru setelah mempelajari mata kuliah Ulumul Hadis. Yang pertama ialah Ulumul Hadis merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala bentuk perkataan, perbuatan, perilaku dan sifat Rasulullah SAW. Kemudian saya juga dapat meneladani sifat dan perilaku Rasulullah SAW. Kemudian saya juga mengetahui bahwa tidak semua hadis itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena ada juga hadis yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian hadis itu juga dibagi menjadi beberapa bagian, seperti pembagian hadis berdasarkan jumlah perawinya, seperti hadis mutawatir dan hadis ahad. Kemudian pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad dan matannya, seperti hadis sahih, hasan dan dhaif. Dan pembagian hadis berdasarkan tempat penyandarannya, seperti hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf dan hadis maqtu. Kemudian saya juga dapat mengajarkan dan meneladani segala bentuk perilaku Rasulullah SAW. Baiklah, selanjutnya ialah dalam pergaulan sehari-hari kita kadang-kadang masih bingung dalam memahami antara hadis dan sunnah. Setelah mempelajari ulumul hadis, apa yang saudara bisa jelaskan mengenai hadis dan sunnah? Berikan contohnya. Baiklah, menurut saya hadis merupakan segala perkataan Rasulullah SAW. Salah satu contohnya seperti doa berbuka puasa yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu yang berbunyi zahabas sama'u wa batalatil urqu wa thabatil ajru insyaallah. Itu kerongkongan telah basah, rasa haus telah hilang, semoga pahala didapatkan insyaallah. Kemudian sunnah merupakan segala bentuk perbuatan Rasulullah SAW, seperti pelaksanaan salat sunnah, seperti salat tarawih yang sering kita laksanakan pada malam hari di bulan Ramadan, pelaksanaan salat lail di malam hari, dan pelaksanaan puasa-puasa sunnah seperti puasa Syawal yang dapat kita laksanakan pada bulan Syawal sebanyak 6 hari. Baiklah, selanjutnya ialah dalam setiap hadis pasti ada sanad, matan, dan rawi. Hafalkan sebuah hadis lalu jelaskan sanad, matan, dan rawinya. Baiklah, salah satu hadis yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi an Aisyah radhiyallahu anha
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ashtara ta'aman min Yahudi ila ajalin farahanahu irha rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membeli makanan dari seorang Yahudi secara tidak tunai, beliau menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sanad dari riwayat dari hadis tersebut ialah an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian matanya yaitu ashtara ta'aman min Yahudi ila ajalin farahanahu dir'ah, dan rawinya ialah riwahul Bukhari. Baiklah, selanjutnya ialah kita sering mendengar dan membaca tentang hadis sahih, dhaif, dan maudhu. Apa yang saudara ketahui dari ketiga hadis tersebut? Baiklah, hadis sahih merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya dan tidak ada keraguan dan di dalamnya, dan mustahil mereka berdusta dari awal hingga akhir sanad. Kemudian hadis dhaif merupakan hadis yang tidak memuat sifat-sifat hadis sahih maupun hadis hasan. Kemudian hadis maudhu merupakan hadis yang dibuat atau diciptakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, selanjutnya ialah pada prinsipnya hadis dhaif masih bisa diamalkan selama tidak berkaitan dengan masalah ibadah, sedangkan hadis maudhu tidak boleh diamalkan dalam hal dan keadaan apapun. Kemukakan pendapat saudara. Hadis dhaif dan maudhu. Baiklah, menurut saya karena hadis dhaif masih termasuk ke dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, sedangkan hadis maudhu merupakan hadis-hadis yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga tidak dapat untuk kita jadikan sebagai sumber hadis yang baik. Baiklah, selanjutnya ialah dalam periwayatan hadis kita ketahui bahwasanya yang terbanyak meriwayatkan adalah Abu Hurairah, bukan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, atau Khulafaur Rasyidin. Dan menurut saudara, apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Baiklah, yang pertama ialah karena Abu Hurairah lebih meluangkan waktunya untuk bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ingatan beliau juga sangat kuat, dan beliau juga telah diberikan berkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga beliau menyampaikan hadis-hadis yang diperoleh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabat beliau. Kemudian mengapa Khulafaur Rasyidin seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan tidak termasuk ke dalamnya? Pertama, karena beliau adalah seorang khalifah atau pemimpin. Beliau disibukkan dengan urusan-urusan yang terkait dengan umat Islam. Kemudian beliau juga sangat atau para khulafaur rasyidin sangat berhati-hati dalam menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karena khawatir akan terjadi kebingungan pada masyarakat karena begitu banyaknya hadis yang disampaikan dan diriwayatkan dalam ranah umum. Kemudian para khulafaur rasyidin juga mendapat perintah untuk menyelesaikan amanat-amanat yang terkait dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir ialah karena para khulafaur rasyidin lebih cepat
meninggal dunia lebih cepat wafat dibandingkan dengan para periwayat lainnya seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para khulafaur rasyidin lebih cepat meninggal, seperti Abu Bakar As-Siddiq yang telah meninggal dunia 2 tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, mungkin cukup sekian pendapat saya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.